Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami percaya, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Apapun masalah persoalan kami punya Allah yang lebih besar dari masalah kami. Apapun boleh terjadi, tapi kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Ketika kami terus ada dalam hadirat Tuhan, percaya, beriman, mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan mujizat, keajaiban, kuasa Allah akan turun melingkupi kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan sesuatu yang besar sedang terjadi dan terus terjadi. Karena masa depan terbaik pasti menjadi milik kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Kami rindu melakukan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati dan makin diberkati. Yang percaya diberkati katakan amin. Saudara-saudara, tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dan berkat Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk WL, singer, dan pemain musik yang telah menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, bagi mereka. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, diberkati Tuhan. Berapa banyak yang percaya, saudara dicintai dan dikasih Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Allah kita. Ya, siang ini saya sampaikan satu hal yang simple tapi sangat penting dengan tema maka menangislah Yesus. Sederhana. Maka menangislah Yesus, air mata Yesus yang sanggup mengubah dunia dan hidup kita. Next. Saudara, kita lihat Yohanes 11 ayat 35, satu ayat yang terpendek dalam Alkitab tapi punya makna yang sangat dalam dan luar biasa. Maka menangislah Yesus. Yuk kita katakan sama-sama di suara yang keras. 2, 3. Maka menangislah Yesus. Ini ayat terpendek tapi ayat yang luar biasa. Next, saudara sekalian, Yesus menangis itu dalam bahasa aslinya Yunani dikatakan edar kraisen holesaus. Yesus meneteskan air mata dengan sungguh-sungguh. Jadi air mata Yesus bukan air mata hipokrit, bukan air mata pura-pura, bukan air mata drama, bukan air mata acting, bukan air mata yang sekedar meneteskan air mata, tidak. Tapi Yesus dalam Eda Kraisen Holeseus itu artinya Yesus meneteskan air mata dengan sungguh hati. Saudara, banyak orang meneteskan air mata, menangis dengan air mata drama, acting supaya dapat simpati orang, disebut orang yang baik. Mereka hanya pura-pura, tapi Yesus beda. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus menangis untuk keluarga Betania, Lazarus, Marta, dan Maria juga untuk setiap kita. Dan air mata Yesus sangat penting dalam hidup kita. Saudara, banyak orang berpikir bahwa menangis itu tanda kelemahan. Jangan nangis. Karena dunia modern itu mengatakan bahwa, saudara, bahwa menangis itu sebuah kelemahan. Sebab itu dikatakan dalam dunia modern saat ini, sembunyikan air matamu. Jadilah kuat. Tapi ini menarik, justru di hadapan kubur Lazarus, Tuhan atas langit dan bumi ini menangis. Bukan sebuah tangisan yang tidak berdaya dari Yesus, tapi cintanya, kasihnya yang besar dari Yesus yang membuat Yesus meneteskan air mata. Khususnya keluarga di Betania yang sangat dicintai, dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi air mata Yesus bukan air mata biasa, tapi air mata yang menunjukkan cinta, bukti kasihnya. Dan sulit untuk disembunyikan secara spontan Yesus meneteskan air mata. Saudara, mengapa Sang Pencipta langit dan bumi ini harus meneteskan air mata? Kenapa saudara sekali? Iya, karena dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Air mata Kristus bicara tentang cintanya, kasihnya yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, mungkin hari ini kau datang dan kau sedang menghadapi kubur. Kubur pengharapan, kubur harapan. Kau merasa bahwa harapanmu sudah terkubur, engkau sudah berharap dengan banyak hal, tapi tidak terjadi sampai hari ini dan engkau menghadapi sebuah kuburan pengharapan, harapanmu terkubur. Saya tidak tahu saudara sekalian, apa kau menghadapi kubur hubunganmu rusak dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, antar anak-anak bertengkar, rusak semua hubungannya, dengan famili, dengan keluarga, dengan teman, handetolan, sahabat. Engkau menghadapi kubur, hubunganmu rusak. Saya nggak tahu saudara, tapi ini firman Tuhan. Ya, apa kau menghadapi kubur kesehatan? Ada kesehatanmu yang tidak terpulihkan sampai hari ini. Saudara, engkau berupaya menghabiskan uang mati-matian.
Tapi engkau tidak sembuh secara total sampai hari ini. Engkau masih sakit, kelihatannya seger. Tapi ada sakit yang terus menggerogoti hidup saudara, yang menghabiskan uang saudara. Engkau sedang menghadapi kubur kesehatan. Atau kau menghadapi kubur keuangan. Keuangmu lagi amburadul, lagi hancur. Keuanganmu sedang menghadapi titik yang kronis. Penghasilanmu lagi susah hari-hari ini. Engkau bertengkar, berantem soal karena usaha, pekerjaan, dan keuangan yang sangat minim. Dan engkau berkata, Tuhan, di mana engkau? Yesus sedang menangis. Menangis bersama dengan saudara. Tapi bukan sekedar menangis, tapi dia sanggup menghadirkan mujizat dan kuasanya. Karena sampai hari ini kuasa Tuhan terus berlangsung. Bukan hanya dulu. Dulu, sekarang, besok, seterusnya, selama-lamanya. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dan dia mencintai saudara dengan kasih yang kekal. Yang tidak berubah sekalipun kita sering berdoa. Kita berdoa tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi Yesus masih mengasihi kita sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Jangan hanya berdoa, datang beribadah. Kasih Kristus, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Ada beberapa poin yang penting yang saya sampaikan pada siang hari dengan cepat, saudara. Ya, ini penting sekali, saudara. Dengan segera supaya kita punya fokus yang maksimal. Tinggal semua pikirannya sia-sia, kiri kanan muka belakang. Pandang Yesus pada firman Tuhan. Supaya pulang kebaktian, semua diberkati Tuhan dengan total, dengan luar biasa. Ya, ini waktunya sangat singkat buat Bapak, ini cuma 30-35 menit. Tapi ini waktu yang sangat penting. Jangan buang kesempatan ini. Saya percaya Yesus bisa melihat kesungguhan saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan pulang dengan berkat surgawi yang luar biasa. Amin, saudara. Yang pertama, saudara. Air mata Yesus itu adalah bukti kemanusiaannya. Ini pertama. Jadi Yesus menangis menunjukkan bahwa dia manusia biasa. 100%. Tapi pada saat yang bersamaan, dia Allah 100%. Tidak kurang sedikit pun. Allah 100% dan manusia 100%. Saudara, ini kita melihat dengan jelas pada pelajaran Kristologi dan doktrin inkarnasi, jelas bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus. Jadi Yesus itu manusia dan juga Allah, saudara. Ini bersyukur kalau dia hanya sebagai manusia. Dia hanya bisa, saudara, bersimpati, berempati. Tapi dia juga Allah yang luar biasa. Dia sang menolong kita, melepaskan kita, memberikan kemenangan yang besar. Siapa percaya? Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang dan lebih dari pemenang. Sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, ini next. Ibrani 4 ayat 15. Kita baca 2-3. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa kita memiliki imam besar, saudara sekalian. Dan ayat ini berbicara bahwa Yesus itu mengerti perasaan, kesedihan, isi hati kita. Kenapa? Karena dia pernah menjadi manusia, saudara. Sama seperti kita. Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus tahu persis itu apa, kelaparan, keletihan, rasa capek, penolakan, pembulian, penderitaan, kesedihan, kepedihan, dan hal-hal yang buruk. Yesus tahu kenapa. Yesus pernah menjadi manusia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus itu bukan jauh, saudara sekalian. Dingin. Yesus itu dekat. Jadi manusia. Ada di sekitar kita. Dia berempati dalam hidup kita. Saudara sekalian, Yesus juga telah dicobai, kata firman Tuhan yang kita baca. Tapi Yesus menghadapi pencobaan seperti kita dan dia tidak jatuh dalam dosa. Karena itu Yesus bisa membawa kita keluar dari dosa. Saudara, yang setuju katakan amin. Jelas sekali hari ini bahwa kita punya pribadi Yesus yang luar biasa, yang mengerti hati kita. Kesedihan, kepedihan, pergumulan, kelemahan, penderitaan, air mata. Saudara, dia tahu persis kita punya imam besar yang bisa merasakan semua itu, saudara. Dengan jelas dia tahu pergumulan kita. Mungkin orang lain tidak mengerti.
Saudara, tapi Kristus tahu persis. Dan satu hal saudara, dia bukan hanya manusia tapi Allah 100%. Dia tidak hanya berbelas kasihan, dia sanggup menolong, melepaskan kita. Ada hal-hal yang transenden, yang melebihi apapun yang bisa kerjakan oleh Tuhan. Karena dia adalah, Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup, saudara. Kita tahu persis hari ini, dia bukan hanya juru selamat yang pasti, sangat penting. Dan harus dalam hidup kita terjadi keselamatan atas kepercayaan kita, keyakinan kita. Menempatkan Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat bagi kita. Dia juga penolong. Dia mengerti pergumulan kita dan dia juga Allah yang sanggup menolong dan melepaskan sebesar apapun masalah kita yang menyedihkan, hal-hal yang muskil untuk diselesaikan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kasih karunia Tuhan akan tercurah dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sebesar persoalan masalah kita, sebesar air mata kita, sebesar itu pula kasih karunia kebaikan Tuhan akan tercurah dengan dahsyat atas hidup kita. Dia manusia 100%, dia menangis. Tapi juga Allah 100% yang sanggup menolong, melepaskan, membebaskan dan memberkati kita. Hari ini apapun masalah, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus untuk Tuhan kita. Semuanya kecil karena Yesus lebih besar dari apapun juga. Amin saudara. Next. Lah dalam bahasa Yunani kata edakreisen itu menunjukkan tangisan pribadi yang tulus. Bukan tangisan dramatis, drama, acting, hipokratis, saudara kalian. Bukan seperti itu. Jadi Yesus benar-benar merasakan kehilangan Lazarus. Merasakan kehilangan yang ada di hati Marta dan Maria. Saudara, dia tulus. Bukan tangisan sekedarnya. Yesus itu luar biasa. Dia rela menangis untuk kita. Amin saudara. Nah saudara, psikologi modern itu mengatakan bahwa menangis itu adalah proses emosional release. Jadi orang yang menangis itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan kelemahan, bukan. Tapi justru merupakan emosional release. Melepaskan emosi, kateksis, membuang rasa tekanan-tekanan yang ada dalam diri kita. Jadi menangis itu bukan kelemahan. Melainkan healing mekanisme kesembuhan. Jadi kalau Anda susah, menderita, tertekan, menangislah, tidak apa-apa. Tidak ada yang buruk dengan tangisan saudara. Ya, itu bukan kelemahan, itu proses emosional release. Dan banyak kita lihat klinik-klinik mengajar orang untuk menangis. Kalau dalam persoalan masalah yang berat dan besar, jangan menahan air mata. Menangislah, berteriaklah, akan terjadi kateksis, pelepasan, dan akan menjadi lega setelah menangis. Saudara, tidak ada cairan kimia apapun yang sebaik dengan air mata. Ketika engkau susah dalam persoalan dan apapun juga menangis. Dan mata Anda akan dicuci oleh air mata Anda. Dan itu adalah cairan yang paling bagus. Paling luar biasa. Bukan cairan-cairan yang lain. Dan saya percaya air mata kita itu dibaca oleh Tuhan juga. Dan Tuhan sanggup menolong dan menghapuskan air mata kita. Amin saudara. Jadi saudara sekalian, tidak apa-apa menangis. Nah ini next, Viktor Frankl, dia seorang psikiater, saudara. Sekaligus seorang penyitas kamp konsentrasi. Dia mengatakan bahwa ketika orang bereaksi secara tidak normal, menangis, orang dewasa kok nangis, begini. Tetapi dalam keadaan tidak normal, ketika orang menangis dan melakukan hal yang tidak normal, itu adalah kenormalan. Bukan abnormalitas, bukan. Itu biasa, itu wajar. Kalau kita bereaksi secara aneh dalam kondisi yang aneh, situasi yang ekstrim, itu biasa, itu bukan berarti salah. Justru sebuah kewajaran sesuai dengan kondisinya. Jadi Viktor mengatakan dengan jelas saudara sekalian, jadi tidak ada sesuatu yang aneh dengan air mata kita. Biasa saja, bahkan bisa menyembuhkan ya segala ketekanan hidup dan stres yang ada dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Yesus sanggup menghapus air mata kita. Amin saudara. Jadi menangis itu bukanlah next kelemahan tapi respon sehat terhadap kehilangan. Respon yang sehat terhadap kehilangan. Bukan sebuah kelemahan. Yesus menangis. Untuk keluarga Betania. Yesus menangis untuk kita. Itu tanda kemanusiaannya. Tapi sekaligus Yesus bukan hanya manusia. Tapi Allah 100%. Yang sanggup menolong, melepaskan, membebaskan, memberikan masa depan yang baik untuk kita.
Seburuk apapun masalah persoalan kita hari-hari ini, Yesus lebih besar dari apapun juga. Dan kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu, berseru kepada Tuhan, serahkan diri saudara dengan sepenuh hati. Saudara, saya percaya Dia sanggup menghapuskan air mata kita. Yang bangga punya Allah seperti Yesus, tepuk tangan paling meriah. Yang kedua, saudara, air mata Yesus itu bukti empati, bukan simpati. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara simpati dan empati. Banyak orang bersimpati tapi tidak berempati. Tapi Yesus itu air matanya bukan simpati, tapi empati, saudara. Dan Tuhan ingin kita punya empati, bukan simpati, saudara. Next. Roma 12 ayat 15. Yuk kita baca dengan keras, yang baca keras diberkati double porsi. 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang setuju katakan amin. Pak, apakah boleh Pak milih salah satu? Tidak boleh, saudara. Harus dua-dua. Tuhan ingin kita berempati, bukan simpati saja. Berempati penting. Saudara, kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita. Amin, saudara. Dan menangis dengan orang yang menangis. Gampang mana, saudara? Menangis sama orang yang menangis atau bersukacita, bergembira dengan orang yang bersukacita, bergembira. Waduh, silent, saudara. Tapi ini, saudara, ya, menangis dengan orang yang menangis lebih gampang. Kalau ada keluarga, family atau teman kita yang sedang kehilangan, susah menangis, kita rame-rame datang ke adijasa, saudara. Wah, ke kuburan, ke putih, memeluk, merangkul, aku ikut kehilangan. Ya, Tuhan menguatkan kamu. Kita bisa menangis dengan orang menangis. Bahkan saya lihat di adijasa banyak orang senang ke sono, saudara. Belum tentu karena kepingin nangis, tapi karena nyicipin makanan, saudara. Karena di sana makannya banyak. Hari pertama tahu campur, hari kedua Pak Poming. Hari ketiga soto Cak Sadi. Waduh. Dan memang ada orang-orang seperti itu, saudara sekalian. Jadi mele, muter gitu, lumayan makan gratis, saudara. Ya, ada. Saya tidak mengada-ada, ada banyak, saudara. Ya, gampang. Ya, untuk menangis dengan orang yang menangis. Tapi bersukacita dengan orang bersukacita itu sulit, saudara. Lihat orang senang ikut senang, sulit. Orang lagi beli rumah baru, mobil baru, saudara sekalian, tanah baru. Saudara datang, waduh Pak, selamat ya Pak. Mobilnya bagus Pak, Bapak diberkati Tuhan, saya ikut senang Pak. Jarang, saudara, jarang. Bapak beli tanah baru, rumah baru, wah Pak luar biasa. Yang terjadi nggak seperti itu. Dirasanin, dibenci orang yang sukses itu. Wah sombong, beli mobil ya sombong, padahal kredit, nyicil. Apa yang salah dengan nyicil kredit? Kalau memang dibayar dengan bertanggung jawab. Wah gaya beli rumah. Padahal wah korupsi. Kok tahu kalau korupsi, saudara sekalian. Kita mengejat orang dosa, saudara. Banyak seperti itu. Wah itu punya tuyul. Lah punya tuyul. Yang bagus adalah datang. Pak kok bisa sukses Pak? Belajar supaya kita sukses seperti mereka. Jangan iri hati benci. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, saudara. Ada perbedaannya. Next, simpati itu simpateia, merasa kasihan dari luar, dari jauh, saudara. Makanya kurang dalam. Kalau empati, empatos, Yunani, masuk ke dalam rasa sakit orang itu. Yesus tidak hanya bersimpati tapi berempati. Dia berkata, ya Tuhan, hiburkan yang sabar ya. Tidak. Tapi Yesus berempati. Saudara sekalian bisa merasakan kesedihan, kepedihan. Dan bisa merasakan kehilangan Maria dan Marta akan Lazarus. Air mata Yesus itu bukti empati bukan simpati. Seorang penulis Brand Brown, ahli psikologi sosial. Dia mengatakan, saya catat. Empati itu menumbuhkan keterhubungan, koneksi. Simpati justru bisa menciptakan jarak, saudara. Lah ini. Orang yang punya empati, saya mendapatkan empati. Itu berarti dia bisa merasakan apa yang kita rasakan.
masuk ke dalam sepatu orang itu. Kesedihannya hadir bersama-sama orang yang susah itu dalam rasa sakit yang dia derita. Sehingga orang merasa dipahami, dimengerti, diterima. Tidak merasa sendirian. Itulah sebabnya kenapa empati itu membangun koneksi, saudara. Tapi simpati itu lebih ke arah kasihan dari jauh. Tanpa benar-benar masuk ke dalam rasa dan perasaan orang lain. Seringkali orang merasa itu dikasihani. Ya, di posisi lebih rendah, bukan didampingi. Ini yang membuat seringkali simpati itu menciptakan disconnection. Ya, kejauhan, saudara. Tapi Yesus itu menangis. Dia berempati. Dia ingin terhubung. Bukan hanya omon-omon. Mengajar bicara, tidak. Yesus menangis. Dia berempati. Dia juga berempati atas air mata kita. Amin, saudara. Yesusnya luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu. Ya, ini sangat menarik. Aktor yang terkenal, saudara. Namanya Robin Williams. Anda tahu persis. Dia tokoh aktor yang dibayar mahal. Untuk membuat orang tertawa terbahak-bahak. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Robin Williams ini saudara sekalian dia berupaya mati-matian. Menyenangkan orang, membahagiakan orang yang susah. Orang yang sedih, yang menangis menjadi tertawa dan menari. Dan memang punya kapasitas untuk hari itu. Dan memang dia aktor. Dia orang yang dibayar untuk hal-hal tersebut. Satu hari dia buat statement yang mengagetkan. Orang yang paling susah, sedih dan menderita. Seperti dirinya. Yang harus mati-matian berupaya menyenangkan orang. Padahal di dalam dirinya banyak luka. Banyak kegagalan, kesedihan, kepedihan. Tapi aku harus terus berupaya menyenangkan orang. Ini bukan empati tapi simpati, saudara. Berupaya karena dia dibayar. Aku menyembunyikan kesakitanku, penderitaanku. Aku menyembunyikan semua duka cita dan air mataku untuk menghibur orang lain supaya orang mati. Yang menangis tidak menangis. Orang yang susah jadi bersuka cita, berbahagia. Saudara, inilah Robin Williams. Memang dia dibayar untuk hal itu. Tapi Yesus next. Dia tahu bagaimana rasa sakit. Dia berempati. Dia nggak pura-pura. Bukan simpati. Saudara. Dunia jarang masuk ke dalam rasa sakit kita. Dunia hanya bersimpati. Tapi Yesus berbeda. Dia masuk ke dalam rasa sakit kita. Rasa sakit Maria dan Marta. Yesus itu berempati. Dia juga masuk ke dalam rasa sakit saudara hari ini. Dia tahu persis rasa sakitmu. Dia menangis. Dia berempati. Karena dia mengasihi saudara hari ini. Orang lain bisa tidak mengasihi kita. Suami, istri, anak-anak boleh melupakan kita. Tapi Yesus tidak pernah melupakan kita. Teman-teman boleh lari. Tapi semua saudara sekalian. Sekali lagi boleh meninggalkan kita. Tapi Yesus justru menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Ini yang kedua. Aspek ketiga dari air mata. Air mata Yesus itu menggerakkan mujizat. Ini bukan air mata biasa. Air mata Yesus itu menggerakkan, menghadirkan mujizat kuasa Allah yang luar biasa. Lewat air matanya pintu keajaiban terjadi, kebangkitan, pemulihan, kehidupan terjadi melewati air mata Yesus. Betapa dahsyatnya air mata Yesus. Dan kalau air mata Yesus tercurah untuk kita, maka keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Dia Allah yang luar biasa. Yesus menangis bukan tanda kelemahan, tapi tanda kasih yang besar. Dan tidak berhenti bahwa air mata Yesus juga sanggup menghadirkan mujizat yang besar. Kebangkitan Lazarus, pemulihan Lazarus dari kematian. Saudara, pertanyaan yang krusial. Kematian apa yang kau hadapi siang hari ini? Mungkin bisnismu lagi mati, usahamu mati, tokomu lagi mati, pekerjaanmu lagi mati, income-mu lagi mati, keluargamu lagi mati. Dalam banyak hal terjadi, hal-hal yang buruk terjadi, kematian terjadi. Tapi Yesus sanggup membangkitkan Anda. Air mata Yesus bisa memulihkan kita. Air mata Yesus bisa memulihkan kebangkitan. Kematian apapun, sebesar apapun yang terjadi, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dia Allah yang transenden, dia Allah yang omnipoten, Allah yang penuh kuasa, sekaligus Allah yang mencintai kita dan kasih yang kekal. Yang bangga punya Allah seperti Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita. Haleluya.
Saudara, urutannya sangat jelas sekali, saudara. Ya, kita lihat Yohanes 11 ayat 43. Dengan suara keras 2, 3. Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Jadi Yesus berseru dengan suara yang keras sebelum terjadi kebangkitan. Suara kebangkitan itu dimulai dengan suara Yesus yang keras, saudara. Dan dia berteriak, Lazarus, marilah keluar. Maka kebangkitan terjadi. Jadi urutannya menakjubkan, saudara. Sebelum suara kebangkitan terdengar, ada air mata yang tercurah. Saudara, lihat baik-baik bahwa air mata Yesus, perhatikan, ada jembatan penderitaan manusia. Jembatan antara penderitaan manusia dan kuasa Allah yang melahirkan mujizat. Lewat air mata Yesus ada mujizat, ada keajaiban yang luar biasa. Teologi praktis, saudara sekalian, mengatakan bahwa kasih yang sejati itu melahirkan aksi. Kalau kita mengatakan bahwa dalam diri kita ada kasih yang sejati, pasti ada aksi, tindakan. Jangan ngomong cinta, kasih, tapi ngomong toh, omong-omong, saudara. Tidak ada buktinya. Air mata Yesus bukan kelemahan, melainkan tanda hatinya yang hidup. Dari hati yang menangis, hati Yesus, lahir tindakan mengubahkan. Yesus tidak hanya berkata-kata, ia bisa merasakan, kemudian ia bertindak. Inilah pola surgawi, saudara. Apa itu? Empati Yesus, kemudian air mata Yesus, dan aksi tindakan Yesus melahirkan mujizat Tuhan. Air mata Yesus melahirkan mujizat dan keajaiban. Saya catat di sini sudah. Next. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia mengatakan bahwa air mata adalah bahasa yang Allah pahami. Bahkan ketika lidah terdiam. Jadi air mata kita itu dibaca oleh Tuhan, saudara. Itu bahasa yang Allah pahami sekalipun kita tidak berkata-kata. Karena hati kita penuh dengan kesedihan. Air mata yang keluar. Tapi Yesus, bahkan Allah, Bapa Surgawi tahu persis, saudara. Bisa membaca air mata kita. Air mata Yesus adalah doa tanpa kata-kata yang menggerakkan tangan Allah. Saya tulis next, Henry Nouwen, seorang teolog rohani, mengatakan kepedulian sejati. Kalau kita mengatakan punya kepedulian yang sejati, itu berarti kita harus masuk ke dalam penderitaan orang lain dulu. Itu empati. Bukan hanya mengamati dari jauh, itu simpati. Yesus masuk ke dalam kesedihan Maria dan Marta. Di situ mujizat terjadi. Ketika air matanya tertuang, mujizat keajaiban terjadi dengan luar biasa. Next. Air mata bukan akhir cerita, perhatikan. Tetapi pembuka pintu bagi kuasa Allah. Lihat, saudara. Ya, air mata Yesus bukan kelemahan, melainkan bahan bakar dari mujizat keajaiban kuasa Allah. Jangan meremehkan air mata Anda. Hari ini kalau engkau susah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berserah, teteskan air mata. Kapan terakhir Anda berdoa dengan air mata? Mungkin sudah lama. Oh, itu 3 tahun yang lalu, Pak. Oh, 5 tahun, Pak, 10 tahun. Tapi hari saya sudah tahu bahwa air matamu itu luar biasa. Ditampung oleh Bapa Surgawi dalam kirbat yang kudus. Kalau kau susah menderita dalam pergumulan, persoalan yang besar, menangislah kepada Tuhan. Ya, teteskan air mata dan dia akan menampung dalam kirbat dan botolnya yang kudus. Dan air matamu yang kau teteskan bisa menjadi benih mujizat yang tak terduga. Kenapa Anda tidak mencobanya? Berdoalah dengan air mata. Bukan air mata sembarangan. Air mata penyerahan, kesungguhan, dan pengharapan dan beriman kepada Allah. Dan percayalah saudara sekalian, di akhir-akhir tahun ini mujizat pasti terjadi. Karena benih air mata itu menghadirkan mujizat yang luar biasa. Siapa percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini, tepuk tangan bagi Allah kita. Yang terakhir, air mata Yesus adalah nubuat untuk air mata kita. Air mata Yesus adalah nubuatan untuk air mata kita. Setiap kali kita mengingat Yesus mengeluarkan air mata, Yesus sedang menunjukkan kepada kita tentang janji masa depan. Bahwa nanti ke depan dia akan menghapuskan air mata kita. Tidak ada lagi kuburan, tidak ada lagi ratapan, tidak lagi kehilangan.
Ya lihat next. Wahyu 21 ayat 4. Yuk kita baca suara yang keras. 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Yang setuju kata amin. Air mata kita. Dia akan menghapus setiap kita melihat dan mengenang tentang air mata Yesus. Sebetulnya Yesus menunjuk. Membawa kita untuk melihat tentang janjinya tentang masa depan. Dia menghapuskan air mata kita. Itu memang bicara tentang surga. Satu kali kelak ketika engkau naik ke surga. Saudara, karena beriman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, berapa banyak yang percaya bahwa surga menjadi milik kita? Yang percaya. Beri sorak-sorai bagilah kita. Nanti di surga gak ada ratapan, tangisan, air mata, gak ada. Yesus menghapus semua itu. Gak ada penderitaan. Gak ada kehilangan, sakit penyakit, beristirahat kata firman Tuhan. Tetapi ini tidak hanya bicara soal surga. Yesus bicara kalau hari ini sedang meneteskan air mata. Dia yang pernah, saudara sekalian, menangis, saudara. Dia juga akan bisa menghapuskan air mata kita. Dia akan menghapuskan segala air mata kita. Kalau hari ini siang ini kau datang dengan air mata kesedihan, kepedihan. Karena persoalan masalah yang kau hadapi yang saya tidak tahu. Mungkin kau menangis di belakang pintu. Mungkin suamimu tidak tahu, istri saudara tidak tahu. Anak-anak tidak tahu, famili keluarga tidak tahu bahwa Anda sedang menangis. Yesus sanggup menghapuskan air mata kita. Ya, semua kesedihan, kepedihan, ratapan diganti dengan pujian, tari-tarian. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Seorang filsuf, next. Carl Lewis menulis, dalam kesenangan Tuhan berbisik. Dalam kesenangan pun Yesus, Allah itu masih berbisik, berbicara. Saudara sekali, menyertai kita. Dalam hati nurani dia berbicara. Mengajar, mengarahkan kita. Kalau kita mengeraskan kepala, keras hati, enggak akan terjadi perubahan. Tapi dalam penderitaan, kesedihan, air mata, dia berseru dengan keras. Tuhan berseru dengan keras, artinya Tuhan itu fokus kepada kesedihan, penderitaan Anda. Dia perhatian pada hal-hal yang lain. Tapi ketika Anda menderita, meneteskan air mata, susah dan sedih. Dia berseru dengan suara yang kuat dan keras. Tanda dia peduli kepada saudara. Dia mau menolong saudara. Biar imanmu percaya bahwa dia berseru berteriak atas penderitaan Anda. Saudara sekalian, next. Air mata Yesus adalah teriakan kasih Allah. Di tengah-tengah kesedihan kita. Ketika Yesus menangis, kita percaya tangisan dia. Itu teriakan kasih Allah. Di tengah kesedihan yang akan menghadirkan pemulihan atas hidup kita. Saudara, tangisan Kristus itu menghapus segala air mata, duka cita, kesedihan, kelemahan kita. Dan dia mendatangkan kemenangan yang besar atas hidup kita. Saudara, apapun yang membuat kau menangis hari ini, saudara. Ya, saya tidak tahu, Bapak Gembala juga tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu persis. Dia akan menghapuskan segala air mata, kesedihan kita. Atas persoalan apapun yang sedang kita alami. Yang sedang menghadang hidup kita, menghancurkan hidup kita. Kita percaya dia bukan hanya sekedar menangis, saudara sekalian. Berempati, tapi dia membuka pintu bagi kuasa mujizat yang luar biasa. Itulah air mata Yesus adalah benih kuasa Allah. Benih dari kemenangan, benih dari kesuksesan dan keberhasilan. Dan air mata Yesus itu juga saudara sekalian adalah air mata yang memberikan kepada kita kemenangan yang besar. Atas apapun juga. Saya harap supaya kita paham betapa besarnya air mata Kristus. Dan air mata kita juga berharga di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya di akhir-akhir tahun ini ada mujizat besar yang luar biasa terjadi. Karena Anda percaya Yesus sedang menangis untuk saudara dan siap menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.